Tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis-tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Gitu. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif? Gitu. Belum pernah saya lihat. Saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan mengexaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus orang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Lihat, saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan mengexaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus orang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius, tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Assegaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak aku nyebutnya terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi apa ya, titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, nggak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamahnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori ini ada orang yang batal-batalin nasab alawin gitu. Kaget gitu. Itu seperti mengira kalau Mbah Hasyim itu ngerokok, mengharamkan rokok gitu, untuk nganut ulama maksudnya, atau ada bahasul masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Ilama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin itu semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telah sejarah, telah filologi, terus telah YDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan.
ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana. Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi, yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi, akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan berpikir secara bengkok, semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik histori, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Nah, hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tesis. Satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi Ba'alawi adalah di mana sumber atau bukti material dari Syuhra Istifadah. Menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Ubaidillah hingga 895 dari penulis Al-Barqah Al-Musyiqah, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Jurus Syafah yang ditulis tahun 820, sudah menulis nama Ubaidillah. Kitab itu ditulis ketika Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun. Itu tidak pernah dijawab secara metodologis, secara filologis. Yang selalu bicara filologis pun mengatakan bahwa Wazir itu sadah, keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi. Orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filolog. Orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah. Dan telaahnya yang matang. Bang Roma katanya pakai manuskrip. Manuskrip apa coba? Satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip. Sekedar contoh, nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi. Ini cuma prolog, nanti teman-teman melanjutkan tentang telaahnya tentang Jurus Syafaf yang tidak dia terima, ya karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Said Ali, orang yang digugat itu. Belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Said Ali, penulis kitab itu, sebagai pencangkok nasab. Padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun, berarti kan masih menyusui. Mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat? Ya nggak mungkin. Kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya. Ya karena emang nggak modal, nggak mau nyari gitu. Peneliti itu kan ya memang sifatnya itu kan pencarian, to search itu berarti mencari. Jika informasi yang nggak dapat di situ, apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu? Akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu. Ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jauh sebelum ada geger nasab, jauh sebelum ada mungkin semasa dengan Imam Murtadha Az-Zabidi di Yaman sudah ada manuskripnya, dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan Ubaidillah di sana. Saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada Anda semua ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan. Berkali-kali saya menagih, apakah Anda bisa mempertahankan tesis Anda tentang kali pertama disebutkan tahun 895 dari Al-Barqah Al-Musyiqah. Itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu. Alih-alih menjawabnya, akhirnya framing lagi. Ya seperti itulah, 80% isinya cuma kitab nasab, 10%-nya dikit-dikit bahasa sejarah, 5%-nya improvisasi tentang WIDN kayak Askenazi, kayak paham aja gitu. Askenazi itu apa sih sebetulnya? 5%-nya itu ya sisanya framing gitu. Mungkin ini pengantar dari saya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada. Baik, bersama kita sudah ada peneliti dari Bani Alawi, Gus Muhammad Nafis, begitu ya. Maimun Nafis, Gus Muhammad Maimun Nafis yang akan berbicara tentang kitab Sejarah Mubarakah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dan data-data material yang insya Allah bermanfaat buat kita. Terima kasih dan kami persilahkan kepada Gus Maimun Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya menjelaskan, mungkin sedikit perkenalan karena memang salah satu dari 2 orang yang asing di sini yang bukan orang populer begitu saya. Jadi banyak yang tidak kenal saya di sini. Kalau Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Hanif kan sudah orang-orang besar. Jadi saya Maimun Nafis, saya santri di Sarang, saya ngaji kepada Syekhina Muhammad Najih. Dan apa yang akan saya bahas di sini melalui disiplin ilmu yang sudah saya dalami lama, yakni ilmu baca kitab dan ilmu basul masail yang biasa di pesantren-pesantren. Apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika Imaduddin. Jadi Imaduddin itu membuat logika, tetapi logikanya sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi dia punya logika, tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia. Maka saya
klaim bahwa ada kesesatan logika di Imaduddin. Dari mana itu? Ada dua thariqah itsbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela Bani Alawi. Satu khatun nasabah, bahkan Habib Hani tadi cerita ada 180 bahkan yang menetapkan nasab Bani Alawi. Ada syuhrah wal istifadah, kepopuleran yang sudah sejak lama, itu juga ditolak. Semuanya ditolak oleh Imaduddin. Kenapa itu ditolak? Nah, dari mengetahui kenapa itu ditolak, kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran Imaduddin. Kalau kita bisa membantah akar masalahnya, berarti alasan penolakan Imaduddin tidak berdasar. Kalau alasan penolakannya tidak berdasar, maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu. Pertama, Imaduddin itu menolak syuhrah istifadah. Dia berargumentasi pakai kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Dia menukil ibarat wa alla yakuna laha ma yu'ariduha min rik'atin atau min ruk'ah min ruk'atin qat'iyatid dalalah. Di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang qat'iyatud dilalah atau tafsirnya absolut, tafsirnya pasti. Lalu interpretasi Imaduddin terhadap kaidah itu adalah Syajarah al-Mubarakah yang secara qat'iyud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi menurut Imaduddin, kitab Syajarah Mubarakah itu rik'ah atau ruk'ah qat'iyatud dilalah. Dia adalah catatan yang qat'iyatud dilalah. Dilalahnya pasti menafikan Ubaidillah. Nah, itu kita uji nanti. Ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa dzakara al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi biwuduh secara zahir anna Ahmad al-Abah ibn Isa aqibuhu min salasati abna'in faqat. Dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada 3. Pakai apa? Pakai jumlah ismiyah katanya. Qawaid muhaddadah fi ilmil ansab. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah paten dalam ilmu nasab. Kalau sudah pakai jumlah ismiyah, berarti jumlahnya harus sesuai itu. Beliau menukil kaidahnya dari kitab Al-Mu'qibun karya Syekh Mahdi Rajai. Wa min dzalik idza qalu aqibuhu min fulan, aqibuhu mubtada min fulan khabar. Al-aqib min fulan mubtada khabar. Fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada. Itu klaim Imaduddin. Kemudian dari sumber yang bisa dipercaya, Imaduddin juga pernah bilang wa nassun sharihun qati'un. Labelnya keren sekali itu. Nas, soreh, kote itu tidak bisa ditakwil. Minan nasaba al-Fakhr Ar-Razi fi awalil qarni sabi' bi anna Ahmad la yakunu lahu akibun illa min salasati banin. Fama dzukira ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yathbut atau la yuqbal. Maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini. Gus, mohon maaf. Ya. Ini tulisan siapa sebenarnya? Ini dari bahasa Arab, ini tulisan siapa? Ibarah ini. Dari Imaduddin. Imaduddin. Iya, Tulisannya menuliskan dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Imaduddin kan nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga. Orang Banten. Orang Banten. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah.